إلى فئتان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah ini telah memberi kenikmatan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kita masih diberi kehidupan, diberi nafas, diberi umur yang panjang, dan diberi kesehatan. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Abdul Hafiz dari Jalilul Ikram. Saya kelas 10 PPLG 1 Pembangunan Running dan Game. Jadi saya akan menjelaskan materi yang sudah dipelajari di mapel atau mata pelajaran agama Islam, yang mana di buku ini kita dipelajari ada pun 5 bab, karena di sini setiap satu semesternya tercantum 5 bab. Adapun bab yang pertama, ini judulnya meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Bab yang kedua mengajarkan untuk memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abil ini yang maksudnya cabang ya, syu'abil iman, cabang iman. Adapun bab yang ketiga menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, nanti kita akan menjelaskan bab 3 ini ya. Bab 3 ini tentang menjalankan hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, dan takabur dan hasud. Di sini sudah benar-benar ada aturannya di Al-Quran. Itu bisa dicek di Al-Quran surat Luqman nomor surat 31 ayat 16 sampai 19. Di surat tersebut kan ya di situ menjelaskan larangan-larangan untuk kita berfoya-foya, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu menghindari hidup berfoya-foya. Ya memang harta ini merupakan cobaan yang paling besar untuk menghindari foya-foya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Mungkin bapak, ibu, atau murid-murid atau teman-teman saya yang memiliki harta lebih atau banyak, bisa lah dimanfaatkan untuk berbagi, bersedekah, terutama zakat. Nah, itu manfaat bagi pemilik hartanya. Nah, jadi pentingnya kita memanfaatkan suatu hal yang lebih, itu di situ, termasuk harta. Harta ini betapa besarnya ya, kalau betapa besar cobaannya kalau kita memiliki banyak harta. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak berfoya-foya, untuk tidak boros atau israf. Nah, dalam artian kita tidak boleh berlebihan menggunakan harta tersebut. Harta yang sudah Allah titipkan kepada kita itu sebenarnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Apabila ada harta lebih, jangan terus kita berfoya-foya, berlebihan, kita beli ini, beli itu terus. Jadi di situ ini termasuk melampaui batas atau berlebihan, atau bisa disebut israf atau boros ya, sama kayak gitu. Cuma kalau bedanya kan yang berlebihan tuh mungkin di anggota keluarganya atau apa, bukan itu ya. Kita membutuhkan sapu tangan. Nah, tapi yang kita beli itu bukan sapu tangan, kita tuh malah skip. Nah, contohnya yang berlebihan itu seperti kita beli sampo
yang kita butuhkan untuk sebulan hanya satu, contohnya. Terus kita beli lebih dari satu atau banyak, sampai apa? Sampai semuanya expired ujungnya. Misalnya kan beli satu, terus kita beli lagi sampai numpuk banyak, dan ujungnya apa? Barang-barang yang lebih kan nggak dipakai. Nah itu yang dipakai ini yang termasuk berlebihan, apalagi yang nggak dipakai ini sampai expired, sampai kan hingga buang-buang kan, sampai buang-buang barang-barang nggak digunain itu kan. Udah beli expired, justru nggak digunain, nggak dipakai, itu masuk berlebihan. Atau berarti berlebihan yang lainnya atau enggak? Bukan. Nah, tadi saya contohkan itu. Terus boros ya itu biasa kan, itu ya menuruti kemauan bukan kebutuhan, itu termasuk. Izin minum dulu ya. Lanjut. Ya itu termasuk mubazir atau tabzir. Yang keduanya termasuk perbuatan setan, makanya itu kita dilarang untuk melakukan dua hal ini. Nah, israf atau mubazir atau tabzir. Tabzir atau mubazir maksudnya ya, dilarang berlebihan dan boros. Nah, karena itu termasuk sifat-sifatnya setan. Tapi cara menghindarinya tuh ada lagi, kita balik di buku contoh perlakuan tabzir dan israf. Nah, di sini menjelaskan contoh-contohnya. Contoh tabzir dan israf dalam makanan dan minuman. Itu contohnya ya seperti yang tadi sampo. Kita ambil banyak, kita beli makanan, kita beli sampai numpuk-numpuk semua menu kita beli yang ada di restoran. Misalnya kita ke restoran ya, beli menu, beli makan. Nah, semua yang di menu itu dibeli. Cuma saking apa? Mungkin biar terlihat, wih orang ini beli banyak nih, beli ini apa, terus pasti uangnya banyak. Nah, kita udah beli semua menu yang di restoran tersebut, tapi ujungnya kita makan nggak habis. Otomatis apa? Kalau nggak ada yang habisin, antara dibuang atau ada yang makan. Kan kalau di restoran ya nggak, gimana ya, jarang lah ada orang makan bekasnya yang di restoran itu. Mungkin ya apa, orang dapur atau gimana, sebenarnya kan ada yang dibuang kan, itu semuanya. Adapun contoh tabzir dan israf dalam berbicara, berkata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal yang tidak perlu. Mungkin kita beli paketan 40 GB. Nah, kita pakai itu paketan untuk hal yang tidak perlu. Contoh ya zaman sekarang kan banyak ya dosa-dosa bisa diperbuat di alat elektronik. Mungkin kita gunakan alat elektronik tersebut, kuota atau paketan tersebut itu buat nonton video yang enggak. Nah, atau kita buat ngecat, usil, jahil. Nah, itu kan termasuk melakukan hal yang enggak pantas, yang seharusnya nggak dilakukan. Menggunakan secukupnya, tidak berlebihan, itu termasuk berlebihan. Dan ada pun contoh yang ketiga, ya contoh tabzir atau israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, jemari saat pertemuan warga, berpakaian mahal, mewah, lengkap, tas impor dari luar negeri. Kan zaman sekarang tuh biasanya orang banyak ngikutin gengsi ya. Mungkin biar pas waktu pertemuan atau rapat pakainya pakai cincin emas, kalung emas, pakai shimmer sekarang kan, itu termasuk pakaian berlebihan. Bukan masalah mahalnya atau apa, kan dipandangnya terlalu berlebihan. Nah, di situ pakai tas impor, pakai sepatu impor, kita ya
beli sesuai kebutuhan. Kembali lagi bahwa beli sesuai kebutuhan bukan kemauan. Kayak gitu contohnya. Itu termasuk ya. Dampak negatif itu berfoya-foya. Nah, dampak negatifnya itu apa? Kita tuh saking fokus berfoya-foya, kita nggak sampai keinget akhirat, yang mana kita tuh mungkin sebab kita berfoya-foya, kita terlalu fokus kepada duniawi atau kerja sampai lupa ibadah. It's okay lah kalau misalnya harta banyak, gaji banyak, tapi setelah kita harus tetap sama menceritakan yang menunjukkan menimbulkan sifat iri dan kita pamer. Nah, seperti yang tadi yang contoh ketiga itu, pakai barang impor, pamer kemana-mana, pakai gelang emas, kalung emas, cincin emas, soalnya seperti itu. Dan contoh kalau misalnya dia lihat, wih, tetangga sebelah beli Lamborghini, ya aku juga pengen. Terus saya punya rasa iri, sifat iri itu timbul. Namun dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, yang ini saya gimana ya? Benar-benar memang. Jadi gini, pentingnya hidup berkecukupan, yaitu saat harta kita mungkin ya namanya roda dunia selalu berputar, dan dimana kita yang di atas bisa turun ke bawah. Dan mungkin kita kaya bisa jadi miskin, yang mungkin bisa jadi kaya. Nah, itu kan tergantung. Makanya itu kita jangan bersifat berlebihan, karena apabila kalau harta kita menurun, itu pas saya bukan memberi kepastian atau gimana, kan yang namanya roda dunia selalu berputar. Kita pasti mengalami hal-hal yang tidak kita senang, yang tidak kita suka, termasuk seperti yang tadi ini. Apabila harta habis, nah, mungkin frustasi dan bunuh diri aja, nggak ada apa-apa lagi, aku mau beli ini nggak bisa. Sedangkan tetangga sebelah udah beli rumah gede, udah beli Lamborghini, udah beli ini, frustasi. Karena seketika hartanya down, turun drastis. Nah, itu yang membahayakan. Jadi pentingnya kita tidak berfoya-foya atau berlebihan atau boros. Itu kita bisa tabung duit kita, yang mana nanti ketika kita berada di posisi yang bawah, kita bisa memanfaatkan uang tersebut. Dan ini juga termasuk pentingnya sodako atau infak. Saya pernah beranggapan gini, infak, sodako itu seperti kita investasi. Dalam artian kita infak, kita sodako, yang mana itu membuat harta kita tuh gak bakal turun, gak bakal mengurang, justru malah bertambah, diberi kecukupan, pas justru malah bisa dilebihkan tanpa kita sadari. Tapi kalau dipikir-pikir bisa. Saya juga pernah mengalami kayak gitu. Dan lanjut ya, yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Itu juga termasuk ya, karena ya pentingnya tidak berfoya-foya, tidak boros ya itu. Gimana cara menghindarinya? Cara menghindari yaitu membeli atau belanja kebutuhan yang sesuai dengan dirinya. Maksudnya ya sesuai dengan kebutuhannya. Kita butuh ini ya ini, itu ya itu, jangan lebih-lebihkan. Prioritaskan kebutuhan tetap harus. Nah, yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Kita bersedekah itu sama seperti apa ya? Sama kayak investasi kepada Allah. Kita investasi, saya beranggapan seperti itu. Mungkin ya sebenarnya enggak kayak gitu juga ya. Cuman zaman sekarang kan kayak gitulah orang-orang kan ya.
investasi, yang ini bisa nambahin uang, cuan. Nah, saya gitu mikirnya, ya beranggapan seperti itulah. Allah ini mungkin segan-segan memberi harta apabila kita mau memanfaatkan harta tersebut, memberikan harta-harta kepada orang yang berhak diberi, bergaya hidup sederhana. Nah, itu termasuk contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Nah, itu kita menghindari itu dengan cara bergaya hidup sederhana. Jangan pamer, jangan iri, jangan FOMO lah. Kalau zaman sekarang FOMO ya, ini lihat tahun sebelah beli itu, kita langsung beli, karena kita nggak mau ketinggalan juga. Kita harus mengikuti zaman, jangan kayak gitu. Kita tetap sederhana, mengikuti alur. Kita butuh apa yang kita butuh, itu yang kita beli, kita manfaatkan dengan baik. Tapi yang ke 5, bertindak selektif dan terencana. Setiap pada suatu hal mungkin kita harus bisa mengontrol uang. Mungkin besok hari Senin kita jadwal, kita rencanakan nanti uang sekian buat ini, uang sekian buat ini, sekian buat ini, sekian buat ini. Karena bersikap rendah hati itu penting ya. Kita lanjut ke C, menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian sanjungan. Nah, ini perbuatan kita boleh karena di sini perbuatan sum'ah ini termasuk perbuatan yang dilarang. Contohnya seperti yang kita melakukan ibadah, lalu kita sebarkan, aku habis infak 30 juta, sebarkan sana, biar kita mendapatkan pujian. Itu sifat sum'ah. Adapun sifat riya ini secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan secara istilah riya, yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Kita mau ya, contohnya kan tadi kan coba kan menyebut kita pamer, habis sedekah 50 juta. Nah, sekarang yang riya ini kita melakukan ibadah memang terlihat seperti orang ini rajin sholat sunnah, sholat wajib, semua sholat sunnah dilakukan, semua amalan dilakukan, tapi di hatinya itu dia berniat akan mendapat pujian. Nah, itu termasuk larangan, benar-benar dilarang, tidak boleh seperti itu. Nah, sifat riya dan sum'ah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini dikarenakan karena riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah. Nah, seperti saya bilang, dia di hati, kita nggak tahu. Kita lihatnya dia sholat sunnah, dia amalan ibadah, kita nggak tahu di hatinya itu niatnya apa. Intinya kita melakukan setiap kegiatan itu pentingnya niat karena Allah, meskipun apapun itu. Nah, riya ini dibagi menjadi dua, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dan manusia semata. Sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjaga perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Double, dua. Kalau yang riya syirik itu dua, dia memang karena menggugurkan kewajiban, dia melakukan ibadah karena untuk menggugurkan kewajiban, dan satu lagi untuk mendapat pujian dari orang lain. Boleh raih lah kalau bahasanya, bahasa Jawanya ya boleh raih lah, ngono lah. Nah,
Kita lanjut ke seorang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri, yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Contoh, setiap berbicara tentang, misalnya kita sedang berbincang tentang zakat, dia mungkin, gak tahu ya kamu ya, dulu saya zakat 50 juta di masjid sana itu, masjid sebelah saya 50 juta, berapa kamu? Nah, itu termasuk mungkin contoh. Nah, contoh yang kedua, beramal hanya sekitar ikut-ikutan bersama orang lain. Ada orang lain sholat, ikut sholat. Kalau orang lain tersebut gak sholat, dia gak ikut sholat juga. Karena apa? Dia ikut-ikut orang lain. Ini dulu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kita contoh yang kedua ini ya tadi ya, melanjutkan contoh yang kedua, melakukan amal tersebut dan kita ikut-ikutan. Itu gak boleh, sangat tidak boleh. Jadi mau jangan dilakukan. Mari kita lanjut ke contoh yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Ketika dilihat orang lain, dia sholat sunnah. Contoh, kita ke masjid, kita lihat ada orang lain, kita sholat sunnah. Tapi kalau kita lihat gak ada orang lain, kita gak sholat sunnah. Itu termasuk contohnya. Tapi yang kelima, amalnya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji orang lain. Nah, makanya itu kan termasuk tadi sum'ah ya, sama riya juga sih ya. Sum'ah itu ya membicarakan amalnya dan golek rai lah, cari muka. Jawabannya itu golek rai, nyari muka dari orang lain. Dan yang keenam, ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat orang lain atau tidak. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Jika dilihat orang lain, dia mungkin melakukan amal zakat sambil senyum. Tapi kalau sepi, mungkin bisa aja. Contoh nih ya, contoh bisa aja pas dia ngasih zakat. Ini misalnya bawa uang zakat ya, ketika ada orang lain, dia ngasih gini, senyum. Nah kan, kalau nggak ada orang lain, mukanya kayak gini. Begitu. Contoh juga, misalnya ada kotak amal, ketika ada orang lain, sosokan dia masukin kotak amal, doa lah, apalah. Tapi kalau ada orang lain, udah dibiarin. Kalau gitu ya sekitar cuman ikhlas, karena mungkin disuruh ya atau gimana. Nah itu termasuk. Terus tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya semangatnya akan turun apabila mendapat cemooh dari orang lain. Ketika dia puji, langsung dia jadi pinter lah, jadi kerja keras. Saat dicemooh, alah apa kerja kayak gini, bisa apa enggak kamu kayak gini. Nah, orang yang dicemooh kayak gitu langsung down, langsung dia gak mau berusaha lagi, semangatnya turun, gak ada semangatnya lagi. Adapun dampak negatifnya, muncul rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan orang lain,
menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain. Tapi cara menghindari meluruskan niat hanya karena Allah, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Ini betapa pentingnya ya hidup sederhana ya. Tadi di pembahasan pertama yang contoh cara menghindari sifat itu berfoya-foya sama boros, israf atau mubazir itu yaitu ada biasanya hidup sederhana juga. Jadi itu pertama pentingnya hidup sederhana. Menghindari sifat takabur. Sifat takabur ini adalah suatu sifat yang dibenci oleh Allah, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Itu benar-benar sifat takabur itu sangat buruk, karena membuat seorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Mungkin ya gimana ya, sifat takabur tuh kita selalu memamerkan kehebatan atau kelebihan kita kepada orang lain, dikelihat-kelihatanin lah, dipamer-pamerin. Aku loh bisa gini, aku loh bisa gini, aku loh pintar, ranking 1 di sekolah, di kelas, kayak gitu contoh sifat takabur. Nah itu sifat takabur berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Nah itu tadi yang pertama dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Mata hatinya akan terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Saat ada kebenaran atau hidayah masuk, di sini terkunci, nggak bisa mengambil hidayah tersebut. Apa yang sudah diberi, hidayah sudah diberi, mendapat siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi caranya menghindari yaitu menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Jadi setiap kita mau memamerkan kehebatan atau kelebihan kita selalu berpikir, kita harus berpikir, iya, aku aja loh masih kayak gini. Paling kemarin itu cuma hoki lah, sadar diri. Mungkin ya itulah lebihnya sadar diri. Terus menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati, harusnya tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Jangan pernah melakukan ibadah itu hanya karena menggugurkan kewajiban. Kita melakukan ibadah, minta pertolongan, minta kehidupan, minta kesehatan, minta rezeki yang lancar, dan lain-lain. Banyak sekali yang kita minta kepada Allah seharusnya, banyak yang kita butuhkan. Itulah pentingnya ibadah. Jadi kita harus tetap ikhlas dalam melakukan ibadah. Lanjut, menghindari sifat hasad. Terakhir ya, hasad ini sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat hasad ini banyak sekali dijumpai sekarang ya, di sosmed atau di mana. Sekarang sudah banyak di media sosial kayak gitu. Mungkin di berita-berita ada orang sukses, terus mungkin karena tidak suka gedung atau pabrik sampai dibakar, terus mungkin ada yang sampai pakai santet lagi, saking tidak sukanya melihat orang lain bahagia. Nah itu dia nggak suka lihat keluarga ini bahagia, lihat orang sana bahagia, dia santet, dia lukai sampai dia benar-benar sengsara. Nah itu perbuatan yang gak benar, yang dilarang oleh Allah. Dan yaitu termasuk cara berusaha agar kenikmatan atau kebahagiaan orang yang dia iri ke orang tersebut. Maksudnya itu contoh kalau misalnya dia iri sama orang A, dia iri karena
Mungkin orang A dapat toko baru, dapat cabang baru, dia iri, terus dia bakar lah. Kan saya katakan dia ingin menghilangkan kenikmatan atau kebahagiaan si A, orang A ini, sampai dibakar toko cabang yang barunya itu, karena ingin menghilangkan rasa bahagia orang tersebut. Nah, adapun ya contoh orang-orang hasad akan selalu berusaha, ya ini contoh-contoh ciri-ciri orang hasad ya. Satu, mengharapkan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain, dan dia berharap kenikmatan itu berpindah kepada dirinya sendiri. Mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Misalkan orang lain menderita, maka ia merasa bahagia. Mungkin dia melihat orang lain bahagia, dia nggak senang melihat orang lain bahagia, terus dia siksa sampai kebahagiaannya hilang. Nah, di situ ketika kebahagiaannya orang yang hilang itu sudah benar-benar hilang, kebahagiaan dirinya sendiri itu bakal meninggal, bakal bahagia. Dalam artian bahagia lihat orang lain menderita, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seorang. Hal ini sesuai sabda Nabi SAW, iyyakum wal hasad fa innal hasad yalkulul hasanah tikama talkulun nar al hasad. Jauhkan dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan sebagai mana api memakan kayu bakar. Jadi kita percuma ya kalau misalnya ada seorang buat ya, ada yang memiliki sifat hasad ini, itu percuma. Itu malah dia merugikan dirinya sendiri. Dari sifat hasad ini dia merugikan dirinya sendiri, bukannya malah bahagia, dia ingin merasa bahagia, tapi itu merugikan dirinya sendiri, itu masuk merugikan dirinya sendiri, karena sifat yang bodoh, ini tak pantas. Tapi banyak, selain yang tadi saya sebutkan, banyak dampak negatif lain dari sifat hasad ini. Diantaranya menentang takdir Allah, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Beberapa cara menghindari hasad adalah meyakini kehadiran Allah SWT, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Di materi ini yang saya sudah jelaskan mungkin bisa diambil manfaatnya. Apabila saya ada salah kata atau perbuatan yang salah atau bahasa yang tidak sepantasnya saya sebutkan, saya minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi buku atau materi yang ada di buku LKS Pendidikan Agama Islam ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.